Halo sahabatku, selamat datang kembali di Kisah Aulia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelapangan rezeki. Kisah yang akan kalian dengar hari ini akan menguji emosi dan nurani kita. Tentang seorang wanita yang dihina, dipermalukan di bandara oleh suami dan ibu mertuanya. Disebut miskin dan tidak pantas naik pesawat. Namun hanya 15 menit kemudian, ia membalik keadaan, membuat mereka berlutut dalam penyesalan. Sebelum kita mulai, Aulia doakan semoga yang menonton dan subscribe tahun ini bisa membeli rumah impiannya. Dan semoga semua hutangnya dilunaskan oleh Tuhan. Komen amin jika kalian setuju. Pagi di Jakarta itu terasa hangat. Sinar matahari menembus tirai putih apartemen bergaya minimalis di lantai 21. Di dapur, aroma roti panggang dan kopi hitam menguar lembut. Zahra berdiri di depan meja, menyiapkan sarapan seperti biasa. Wajahnya lembut, rapi dalam balutan kemeja putih sederhana. Ia tak pernah lupa menyiapkan segalanya untuk suaminya, Rangga, pria yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta sejati bisa membuat hidup apapun terasa indah. Rangga keluar dari kamar tidur dengan jas abu-abu yang licin, rambutnya tersisir sempurna, dan wajahnya terlukis dengan kepercayaan diri yang tinggi. Ia selalu tampak seperti pria sukses di mata siapapun yang melihatnya. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan sempurna, suami yang mapan, istri yang anggun, rumah modern di tengah kota, dan kehidupan yang tampaknya tanpa celah. Tapi apa yang tampak bahagia bagi dunia luar, seringkali hanyalah topeng yang disulam dari kebohongan dan kesabaran. Rangga, meski pandai bersandiwara di depan orang lain, memiliki sisi gelap yang hanya Zahra yang tahu. Ia sering memandang rendah istrinya, menyindirnya karena tidak bekerja, seolah pengorbanan Zahra di rumah tak ada artinya. Setiap kali teman-teman bisnisnya datang, Rangga dengan bangga memperkenalkan Zahra sebagai istri yang sederhana dan gak neko-neko. Tapi di balik senyumannya, ada nada merendahkan yang membuat hati Zahra perih. Zahra tahu dirinya bukan wanita dari keluarga kaya. Ia tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, dibesarkan oleh ayah yang bekerja sebagai guru dan ibu yang membuka warung kelontong. Namun sejak kecil, ia diajarkan untuk bekerja keras, bersyukur, dan menghargai sekecil apapun rezeki yang datang. Maka ketika Rangga, seorang manajer muda tampan dari keluarga berada, melamarnya, Zahra menerima dengan hati penuh cinta dan keyakinan bahwa mereka bisa saling melengkapi. Namun sejak awal pernikahan, hubungan itu bukan seperti kisah cinta yang dibayangkannya. Ibu mertua Zahra, seorang wanita parubaya bernama Winda, tak pernah menyukai menantu yang dianggap tidak sepadan. Perempuan dari keluarga sederhana nggak akan bisa ngimbangi gaya hidup anakku. Begitu kata-katanya di hari pertunangan. Rangga saat itu hanya tertawa kecil, dan Zahra mencoba menganggap semua itu hanya gurauan. Tapi ternyata tidak. Setiap kali Winda datang ke apartemen mereka, Zahra harus siap mental. Setiap gerakannya diawasi, setiap ucapan kecilnya dikritik. Mulai dari cara menyajikan makanan, tata letak bunga di meja, sampai cara berpakaian, semua selalu salah di mata sang ibu mertua. Kamu tuh istri manajer, bukan ibu rumah tangga kampung. Belajarlah tampil berkelas sedikit. Begitu kata Winda sambil melirik tajam. Zahra hanya tersenyum. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu melawan hanya akan memperburuk keadaan. Ia selalu memilih diam, karena ia percaya diam adalah bentuk cinta yang paling kuat. Ia mencintai Rangga sepenuh hati, bahkan ketika cintanya mulai terasa berat sebelah. Rangga sendiri jarang membela. Ia lebih sering tertawa kecil dan berkata, "Sudahlah, MA memang begitu. Jangan diambil hati." Kalimat itu terus diulang hingga kehilangan makna. Zahra mulai merasa seolah hatinya sedang dijahit dengan benang tipis yang setiap hari ditarik sedikit demi sedikit sampai nyaris putus. Namun meski terluka, Zahra tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia tak pernah membalas. Ia masih menyiapkan bekal makan siang untuk Rangga, menunggu suaminya pulang meski larut malam, dan memastikan rumah selalu dalam keadaan rapi. Ia percaya, suatu hari Rangga akan melihat semua pengorbanannya. Ia percaya cinta mereka masih bisa diselamatkan. Tapi waktu justru membuktikan hal sebaliknya. Perlakuan Rangga semakin dingin. Tatapannya mulai berubah, dari lembut menjadi menilai, dari hangat menjadi bosan. Ia mulai jarang pulang. Alasannya selalu sama. Pekerjaan, proyek baru, lembur. Zahra mencoba mengerti, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia menatap mata Rangga, ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Namun cinta, bagi Zahra,
Selalu berarti bertahan sedikit lebih lama. Ia masih ingat bagaimana dulu Rangga mengejarnya dengan sejuta janji manis, berlutut di bawah hujan, berkata bahwa ia akan melindunginya seumur hidup. Janji yang kini terasa seperti bayangan masa lalu yang pudar. Sampai suatu hari, ketika pagi itu datang, Zahra merasa ada yang berbeda. Rangga tiba-tiba lembut, menyapa dengan senyum, dan menyodorkan secangkir kopi. Ia bilang ada kejutan. Sayang, aku udah pesenin tiket ke Bali buat kamu. Ulang tahun pernikahan kita, kan? Aku pengin kamu istirahat, refreshing. Katanya dengan nada hangat yang sudah lama tak terdengar. Zahra terkejut tapi senang. Matanya berbinar penuh haru. Kamu nggak ikut? Tanyanya lembut. Rangga hanya tersenyum samar. Aku ada meeting penting. Tapi kamu pergi aja dulu. Ya, nikmati waktumu. Zahra memeluknya. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, hatinya berdebar dengan rasa bahagia. Mungkin ini pertanda baik. Mungkin Rangga mulai sadar. Mungkin cintanya kembali. Pagi itu, Zahra berdiri di depan cermin, merapikan rambut panjangnya, dan tersenyum pada bayangannya sendiri. Ia mengenakan blazer abu-abu muda, tas tangan kesukaannya, dan sepatu kecil berwarna krem. Ia memegang tiket di tangan kirinya dan ponsel di tangan kanan. Perjalanan ini mungkin hanya beberapa hari, tapi baginya, ini terasa seperti langkah baru, langkah menuju kehidupan yang lebih tenang. Ia tak tahu bahwa perjalanan itu bukan awal dari liburan, melainkan awal dari kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi hiruk-pikuk para penumpang yang membawa koper besar. Suara roda tas bergesekan dengan lantai, dan pengumuman yang bersahut-sahutan dari pengeras suara. Zahra berdiri di antara kerumunan itu, tampak rapi dan elegan dalam balutan blazer abu-abu muda. Wajahnya memancarkan senyum kecil yang penuh semangat. Di tangannya, 2 lembar tiket pesawat berwarna biru putih terlipat rapi di antara jemari yang gemetar karena bahagia. Ia menarik koper kecilnya dengan langkah ringan menuju antrean check-in. Sudah lama sekali ia tidak bepergian. Sejak menikah dengan Rangga, hidupnya lebih banyak dihabiskan di rumah, menunggu, menyiapkan, dan berusaha menjadi istri yang sempurna. Tapi pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti dirinya sendiri lagi. Ia sempat mengirim pesan singkat pada Rangga sebelum berangkat. Terima kasih ya, Mas. Aku senang sekali. Nanti aku kabari kalau sudah boarding. Pesan itu hanya dibalas dengan emoji jempol. Zahra mengabaikannya. Mungkin Rangga sedang sibuk, pikirnya. Antrean bergerak perlahan. Di depan Zahra, seorang keluarga kecil bercanda riang, dan di belakangnya sepasang muda-mudi sibuk berfoto selfie. Zahra menatap tiket di tangannya lagi. Nama penerbangan, waktu keberangkatan, semua tampak sempurna. Ia sudah memesan penginapan di Seminyak, memilih kamar dengan pemandangan laut, sesuatu yang dulu hanya bisa ia bayangkan lewat foto di internet. Namun, begitu tiba gilirannya di counter check-in, sesuatu yang aneh terjadi. Petugas perempuan muda di balik komputer menatap layar dengan alis berkerut. Jari-jarinya mengetik cepat, lalu berhenti. Maaf, Ibu Zahra. Suaranya ragu. Nama ibu tidak terdaftar di sistem kami. Zahra tertegun. Ia mengerutkan kening, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Mungkin ada kesalahan. Mbak, ini tiket dan kode bookingnya, katanya sambil tersenyum sopan. Petugas itu mengambil tiket kertas di tangan Zahra, memeriksanya, lalu kembali mengetik. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah canggung. Mohon maaf, Bu. Berdasarkan data kami, tiket ini sudah dibatalkan 2 jam yang lalu, oleh pihak pemesan atas nama Rangga Pratama. Dunia Zahra seketika berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di telinganya seperti gema yang tak berakhir. Ia menatap tiketnya lagi, seolah berharap tulisan di sana bisa menjelaskan sesuatu. Tapi semuanya tetap sama. Petugas itu menatapnya dengan ekspresi kasihan. Mungkin ibu bisa hubungi pihak yang memesankan tiketnya, katanya lembut. Zahra mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia melangkah ke sisi ruang tunggu, menjauh dari antrean, dan membuka ponselnya dengan tangan bergetar. Ia menekan nama yang sudah sangat ia kenal. Rangga. Nada sambung terdengar. Kali. 2 kali. 3 kali. Tidak dijawab. Ia mencoba lagi. Kali ini, setelah beberapa detik, telepon itu terangkat. Mas, tiketku dibatalkan. Ini ada kesalahan, kan? Suara Zahra bergetar, setengah memohon,
setengah tidak percaya. Di seberang, terdengar tawa kecil. Lalu suara yang membuat darah Zahra berhenti mengalir. Kesalahan? Enggak. Itu aku yang batalin. Ngapain juga kamu sok-sokan mau naik pesawat? Zahra terdiam. Hanya bunyi detak jam dinding bandara yang terasa di telinganya. Lalu suara lain muncul, suara perempuan yang sangat familiar, tajam dan menusuk seperti pisau. Ya elah, Zahra, gak usah sok naik pesawat deh. Dasar miskin, nanti dikira pramugari nyasar lagi. Itu suara Winda, ibu mertuanya. Zahra menutup mulutnya, menahan napas. Dari seberang, tawa mereka terdengar keras, berpadu seperti dua pisau yang saling menggesek. Rangga menambahkan, kamu tuh cocoknya di rumah aja, ngerti gak? Jangan ngimpi bisa hidup kayak orang-orang itu. Tiketnya biar aku refund aja, lumayan buat beliin mama tas baru. Mereka tertawa lagi. Telepon itu kemudian terputus begitu saja. Beberapa detik setelahnya, Zahra masih berdiri kaku di tengah keramaian bandara. Suara pengumuman terdengar samar di belakangnya. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan koper dan boarding pass mereka. Seolah dunia terus berjalan tanpa peduli bahwa hidupnya baru saja diremukan. Air mata Zahra akhirnya jatuh. Tapi hanya satu. Ia buru-buru menyekanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca besar bandara. Seorang wanita yang mencoba tersenyum, meski hatinya runtuh. Dalam hatinya, Zahra bertanya, bagaimana seseorang yang dulu berjanji untuk mencintai, bisa dengan mudah mempermalukannya seperti ini? Namun di tengah luka yang dalam, sesuatu berubah. Mata Zahra, yang tadi penuh air, kini perlahan mengeras. Ia tidak menjerit, tidak memaki, hanya diam. Tapi di balik diamnya, ada badai yang mulai terbentuk. Ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari Rangga. Ia tidak mengangkat. Bergetar lagi. Kali ini dari Winda. Ia menatap layar itu lama, lalu meletakkannya di pangkuan. Mereka pikir ia akan menangis dan memohon. Mereka pikir ia akan tersungkur dalam rasa malu. Tapi mereka salah besar. Di benaknya, Zahra teringat pada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sebuah kekuatan yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Ia menarik napas panjang, menatap langit biru di luar jendela kaca bandara. Dan dengan nada tenang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Baiklah, kalau ini permainan mereka, sekarang giliranku membalas. Lalu, Zahra mengambil ponselnya. Ia membuka satu kontak yang selama ini hanya ia simpan untuk keadaan darurat. Namanya Raditya. Ia mengetik satu pesan pendek. Laksanakan sesuai rencana. Keng. Hanya itu. Tapi dari pesan sederhana itu, nasib dua orang yang menertawakannya tadi sebentar lagi akan berbalik. Zahra masih duduk di kursi tunggu bandara. Diam, memandangi lalu lalang orang dengan mata kosong. Di sekelilingnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak kecil tertawa, pasangan muda berfoto selfie, pengumuman keberangkatan terus terdengar bergantian. Tapi bagi Zahra, dunia seolah membeku. Ponselnya masih berada di tangannya. Layarnya menampilkan pesan terakhir dari suaminya. Rangga, udah, jangan drama. Pulang aja. Kata-kata itu seperti peluru kecil yang menembus dadanya. Ia membacanya sekali lagi, dan kali ini senyumnya perlahan hilang sepenuhnya. Zahra menatap bayangannya di kaca besar bandara. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya mulai berubah. Ada sesuatu di sana yang dulu tidak ada. Sorot dingin dan dalam. Bukan lagi perempuan yang lembut dan mudah disakiti. Ada api yang menyala pelan di balik pupilnya. Kecil tapi membakar. Ia menekan kembali nomor Rangga. Meski sudah tahu tak akan ada gunanya. Nada sambung terdengar 3 kali. Lalu sambungan terangkat. Kenapa sih, Zahra? Kamu gak paham-paham juga? Aku lagi sibuk. Suara Rangga terdengar kasar. Diikuti tawa kecil seorang perempuan di belakangnya. Suara yang jelas bukan dari ibunya. Zahra diam. Ia tidak menjawab, hanya mendengarkan. Ngapain juga kamu marah-marah di bandara? Kamu pikir siapa yang mau lihat kamu naik pesawat ekonomi? Malu, tahu. Lanjut Rangga. Kemudian suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih lantang. Dasar perempuan gak tahu diri. Gak punya uang aja so gaya. Zahra menutup mata. Suara itu begitu jelas. Menusuk ke dalam. Ia tahu siapa pemiliknya. Bella. Rekan kerja Rangga yang selama ini ia curigai. Rangga bahkan tidak berusaha menutupi perselingkuhannya lagi.
Ia menertawakan istrinya sendiri di depan wanita lain. Ketika panggilan itu berakhir, Zahra hanya tersenyum kecil. Senyum yang bagi orang lain mungkin tampak seperti kepasrahan. Namun sebenarnya, itu adalah senyum seseorang yang baru saja menemukan kekuatannya kembali. Ia membuka aplikasi pesan di ponselnya. Mengetik satu kalimat pendek ke seseorang bernama Raditya. Semua bukti sudah lengkap. Eksekusi sesuai waktu. Balasan datang cepat. Hanya satu kata. Siap. Zahra mematikan ponselnya, lalu berdiri. Koper kecilnya masih di samping. Tapi kini ia tidak lagi berniat bepergian. Ia melangkah pelan ke arah pintu keluar, melewati papan keberangkatan yang menampilkan jadwal penerbangan. Beberapa orang memperhatikannya, karena di antara keramaian, hanya Zahra yang berjalan dengan langkah sangat tenang, seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan ia lakukan berikutnya. Di sisi lain kota, di sebuah restoran mewah, Rangga sedang duduk bersama Bella dan Winda, sang ibu. Mereka tertawa keras sambil menikmati makanan mahal. Winda memuji Bella tanpa henti, mengatakan bahwa perempuan itu jauh lebih cocok untuk Rangga. Cantik, modern, dan dari keluarga kaya. Rangga hanya tersenyum, membiarkan ibunya berbicara sesukanya. Seolah semua ejekan pada istrinya tadi hanyalah lelucon ringan yang pantas. Zahra itu gak tahu diri, Ma, katanya sambil memutar gelas wine. Kalau bukan karena aku, dia gak akan bisa tinggal di apartemen, gak akan bisa pegang tas mahal. Tapi dia pikir dirinya siapa? Bella terkekeh kecil, tangannya menggenggam lengan Rangga. Tenang aja, sayang. Perempuan kayak dia pasti gak bakal berani ngelawan. Dia itu lembek. Winda ikut tertawa. Makanya, cari istri yang sepadan. Biar gak malu-maluin keluarga besar kita. Mereka tak tahu bahwa di luar sana, seseorang baru saja menarik tali yang akan menjatuhkan mereka. Tepat 15 menit kemudian, ponsel Rangga bergetar. Satu notifikasi muncul dari bank. Transaksi Anda ditolak. Saldo tidak mencukupi. Ia mengernyit. Mencoba lagi membayar tagihan restoran. Ditolak lagi. Ia tertawa kecil, mengira itu kesalahan sistem. Namun beberapa detik kemudian, notifikasi lain masuk bertubi-tubi. Saldo rekening utamanya, 0 rupiah. Kartu kredit, diblokir sementara. Investasi pribadi, ditangguhkan. Rangga mulai panik. Ia memanggil pelayan. Tapi sebelum sempat berbicara, Winda menerima telepon dari pihak apartemen. Wajahnya seketika memucat. Mereka bilang semua fasilitas apartemen dibekukan. Tagihan belum dibayar berbulan-bulan. Bella ikut panik, membuka aplikasi perbankan di ponselnya, dan menemukan hal yang sama. Akun miliknya dinonaktifkan. Semua uang yang pernah ia terima dari Rangga lenyap seketika. Rangga bangkit dari kursinya, menatap sekeliling dengan mata liar. Ini gak mungkin. Aku baru aja dapat bonus proyek minggu lalu. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan dari bank, tapi dari nomor yang tak asing. Nomor kantor pusat. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat panggilan itu. Suara di seberang terdengar dingin dan formal. Saudara Rangga Pratama, mohon segera datang ke kantor. Kami perlu klarifikasi terkait audit keuangan internal. Ada kejanggalan besar di laporan proyek yang Anda tangani. Rangga terdiam. Nafasnya berat. Pak, saya. Klik. Sambungan terputus sebelum ia sempat menjawab. Winda menatap putranya dengan wajah cemas. Rangga, apa yang terjadi? Namun Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke layar ponselnya. Tiba-tiba, ia teringat satu hal. Hanya satu orang yang memiliki akses ke rekening pribadinya. Satu orang yang tahu seluruh transaksi dan kode keuangannya. Satu orang yang selama ini ia remehkan. Ia mencoba menelpon istrinya. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tidak dijawab. Wajahnya kini benar-benar pucat. Bella mencoba menenangkannya. Tapi suaranya bergetar. Sayang, ini pasti cuma kesalahan teknis, kan? Rangga tidak menjawab. Teleponnya terus berdering sendiri, hingga akhirnya ia menatap layar yang menampilkan tulisan kecil, nomor sedang sibuk. Di saat yang sama, di sudut lounge bandara, Zahra duduk tenang sambil memegang secangkir kopi hangat. Ia menatap layar ponselnya yang terus bergetar, menunjukkan nama Rangga berkali-kali. Ia tidak mengangkat, hanya menatap dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Mereka belum tahu apa-apa, bisiknya pelan.
15 menit baru permulaan. Zahra meneguk kopinya perlahan, membiarkan rasa pahitnya menyatu dengan udara pagi yang dingin. Lalu ia menatap keluar jendela, ke arah landasan tempat pesawat-pesawat berangkat satu persatu. Ia tahu, hidupnya baru saja lepas landas menuju arah yang sama sekali berbeda. Dan bagi mereka yang telah menertawakannya, kejatuhan baru saja dimulai. Sore mulai turun di langit Jakarta. Cahaya oranye lembut menyelinap di antara gedung-gedung tinggi, memantul di kaca jendela bandara yang kini mulai sepi. Zahra masih duduk di kursi pojok lounge. Wajahnya teduh tapi pandangannya tajam. Di atas meja, secangkir kopi sudah lama dingin, dan di tangannya, ponsel bergetar tak henti menampilkan deretan panggilan tak terjawab. Rangga, Mama Rangga, Bella, kantor. Ia hanya menatap daftar itu tanpa ekspresi. Lalu menekan satu nama di daftar kontaknya. Raditya. Sambungan langsung diangkat. Seolah orang di seberang sudah menunggu instruksi. Status? Tanya Zahra dengan suara rendah namun tegas. Semua akun keuangan Rangga sudah dibekukan. Proyek fiktifnya juga terdeteksi di audit. Surat panggilan dari Dewan Direksi sudah dikirim. Jawab suara di seberang dengan nada profesional. Zahra mengangguk pelan. Bagus. Pastikan juga apartemen mereka diblokir hari ini. Semua fasilitas di bawah namaku harus dinonaktifkan. Aku tidak mau ada yang menggunakan nama Adi Wijaya untuk hal kotor lagi. Di ujung sana terdengar suara singkat. Perintah diterima. Sambungan terputus. Zahra menatap jendela kaca besar di depannya. Dari sana, ia bisa melihat pesawat lepas landas satu persatu, meluncur di bawah langit jingga yang perlahan memudar menjadi biru tua. Angin malam menembus tipis dari ventilasi ruangan, membuat helaian rambutnya bergoyang lembut. Ia menutup mata, menghela napas panjang. Akhirnya, permainan ini sampai juga pada tahap yang ia tunggu. Zahra membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna perak, bukan KTP biasa, tapi kartu direktur dengan logo Adi Wijaya Group yang terukir di pojok kanan. Nama yang tercetak di bawah logo itu membuat siapapun yang melihat akan tertegun. Zahra Larasati Adi Wijaya, Chief Executive Officer. Ya, Zahra bukan sekadar istri manajer. Ia adalah pewaris tunggal dari konglomerasi besar yang membawahi puluhan perusahaan di berbagai sektor, properti, perbankan, dan investasi energi. Namun tak banyak yang tahu kebenaran itu. Bahkan Rangga sendiri tidak. Ia menikah dengan Zahra karena cinta, atau setidaknya itulah yang diyakini Zahra dulu. Tapi setelah melihat betapa cepatnya cinta itu berubah menjadi penghinaan, ia sadar, tidak semua orang mampu menghargai cinta yang datang tanpa embel-embel harta. 3 tahun lalu, sebelum menikah, Zahra sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia ingin tahu siapa yang benar-benar mencintainya karena dirinya, bukan karena nama belakangnya. Ia memperkenalkan diri sebagai guru les privat, tinggal sederhana di rumah kontrakan kecil, dan Rangga jatuh cinta dengan mudah. Namun cinta yang lahir dari kebohongan, ternyata tidak mampu bertahan di tengah kejujuran hati. Setelah menikah, Zahra mulai melihat sisi asli Rangga. Ambisinya besar, tapi moralnya kecil. Ia menggunakan posisinya di perusahaan milik keluarga Zahra, tanpa tahu bahwa pemilik sesungguhnya adalah istrinya sendiri, untuk memperkaya diri, menerima suap dari kontraktor, dan menyalurkan dana ke rekening pribadinya. Zahra tahu semuanya, tapi ia diam. Ia mencatat setiap transaksi, setiap dokumen palsu, setiap langkah curang yang dilakukan Rangga dan orang-orang di sekelilingnya. Semua ia simpan rapi. Ia tahu, waktu akan datang ketika kebenaran perlu diungkap, bukan karena dendam, tapi karena keadilan. Dan pagi di bandara itu menjadi pemicu segalanya. Penghinaan dari suami dan ibu mertuanya bukan hanya menyakitkan, tapi juga membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Zahra tahu, jika ia terus diam, mereka akan terus menindasnya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti menjadi istri yang lemah, dan kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Zahra Larasati Adi Wijaya, pewaris sah dan pengendali penuh perusahaan yang kini sedang mengguncang kehidupan mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, suasana restoran mewah tempat Rangga makan siang berubah menjadi kekacauan kecil. Rangga terus memencet ponselnya, menghubungi semua orang yang bisa ia pikirkan, bagian keuangan, direktur cabang, bahkan sekretaris pribadinya. Namun tak satu pun yang menjawab. Bella duduk di sampingnya. Wajahnya tegang. Sayang, ini kenapa? Semua uang di rekeningku juga hilang. Bahkan saldo tabunganku dihapus. Rangga menatapnya tajam. Jangan-jangan kamu yang...
Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, telepon dari kantor masuk lagi. Suara sekretaris direktur utama terdengar dari seberang, datar dan resmi. Pak Rangga, mohon segera datang ke ruang rapat utama sore ini. Ada pertemuan dengan seluruh dewan direksi. Topiknya, penyalahgunaan dana proyek pembangunan Green Vista. Nada suaranya seperti vonis. Rangga mencoba menjelaskan, tapi suara di seberang memotong. Datang saja, Pak. Dan tolong bawa semua dokumen transaksi Anda. Rangga menatap Bella dan ibunya dengan wajah tegang. Ini pasti ulah seseorang. Tapi siapa? Ia menggenggam kepalanya, mencoba mengingat setiap orang yang mungkin ingin menjatuhkannya. Namun hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Sementara itu, di lounge bandara, Zahra berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah menuju pintu keluar. Langkahnya ringan, tapi mantap. Ia menatap ponselnya sekali lagi, masih penuh panggilan tak terjawab dari Rangga. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kalau saja kamu tahu siapa sebenarnya perempuan yang kamu hina, bisiknya pelan. Ia menekan tombol di ponselnya, memutar satu rekaman audio, suara Rangga dan ibunya, menertawakan dirinya. Zahra mendengarkan sejenak, lalu menghapusnya. Tak perlu lagi bukti kata-kata. Karena sebentar lagi, seluruh dunia akan tahu siapa yang benar-benar berharga dan siapa yang hanya menumpang hidup di balik nama besar orang lain. Langit di luar bandara kini mulai gelap. Lampu-lampu kota Jakarta menyala satu persatu, membentuk garis cahaya panjang seperti sungai emas di antara gedung-gedung. Zahra melangkah keluar, dan di parkiran, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Seorang pria bersetelan rapi keluar dan membungkuk hormat. Selamat sore, Bu Direktur. Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Anda. Zahra menatap pria itu, lalu membuka pintu mobil. Baik, mari kita mulai babak baru. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan bandara. Dan di kursi belakang, Zahra menatap keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota berkilau di matanya. Ia tahu, mulai malam ini, dunia akan mengenalnya bukan lagi sebagai istri Rangga, tetapi sebagai wanita yang akan menghancurkan semua orang yang meremehkannya, dengan cara paling elegan yang bisa dibayangkan. Langit Jakarta sore itu berubah kelabu. Hujan turun perlahan, menitik di kaca restoran tempat Rangga, Bella, dan Winda masih duduk dengan wajah pucat. Meja mereka kini berantakan, gelas-gelas setengah kosong, piring belum tersentuh, dan suasana yang tadinya riuh tawa berubah menjadi senyap penuh kecemasan. Rangga menatap layar ponselnya yang terus menampilkan notifikasi dari bank. Setiap barisnya seperti tusukan jarum yang menghancurkan harga diri. Transaksi gagal. Dana tidak mencukupi. Rekening dibekukan untuk proses verifikasi audit. Perubahan otorisasi akun telah diterapkan. Semua terjadi nyaris bersamaan. Ia mencoba menelpon kepala bagian keuangan di kantornya. Tapi nomor itu tidak bisa dihubungi. Ia menelpon temannya di proyek. Tak ada yang menjawab. Bahkan nomor rekan bisnis luar negeri yang biasanya cepat menanggapi, kini sepi. Bella duduk di sampingnya. Wajahnya panik. Sayang, gimana ini? Aku juga gak bisa akses rekeningku. Semua saldonya nol. Katanya hampir menangis. Rangga menatapnya dengan mata merah. Tenang dulu. Pasti ada kesalahan sistem. Ini gak mungkin semuanya hilang dalam waktu bersamaan. Namun Winda, Ibu Rangga, tampak lebih gelisah. Ia baru saja mendapat panggilan dari manajer apartemen mewah mereka. Rangga, mereka bilang kita harus keluar dalam 24 jam. Katanya semua fasilitas di bawah nama keluarga kita diblokir. Mobil, kartu akses, bahkan listrik apartemen juga dimatikan. Suara Winda parau, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar sendiri. Rangga berdiri, membanting serbet ke meja. Ini pasti sabotase. Ada orang yang mau jatuhin aku. Bella menatapnya bingung. Tapi siapa? Siapa yang cukup berani buat ganggu hidupmu kayak gini? Rangga menatap kosong beberapa detik. Lalu wajahnya menegang. Ada satu nama yang melintas di pikirannya. Nama yang dulu ia anggap tidak berdaya. Ia tertawa getir. Menepuk meja hingga air di gelas tumpah. Kalau ini ulah dia gak tahu dengan siapa dia main. Namun di dalam hatinya, Rangga tidak sekuat itu. Ada ketakutan halus yang menyusup tanpa ia sadari. Hanya beberapa menit kemudian, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan dari bank, tapi dari kantornya. Nomor resmi perusahaan tempat ia bekerja sebagai manajer proyek.
Rangga cepat-cepat mengangkat. Halo, ini Rangga. Suara di seberang terdengar dingin, formal, tanpa emosi. Selamat sore, Pak Rangga. Kami dari kantor pusat. Anda diminta hadir segera dalam rapat luar biasa di ruang Dewan Direksi. Ada kejanggalan dalam laporan keuangan proyek Green Vista. Direktur utama ingin klarifikasi langsung dengan Anda. Wajah Rangga memucat. Ia mencoba mencari alasan, tapi suara di seberang memotongnya cepat. Kalau Anda tidak datang sore ini, kami akan meneruskan laporan audit ke pihak berwenang. Sambungan langsung terputus. Winda menatap anaknya cemas. Rangga, ada apa sebenarnya? Namun Rangga tidak menjawab. Ia mengambil jasnya. Wajahnya kaku. Bella, kalian pulang dulu. Aku harus ke kantor. Pulang kemana? Apartemen kita diblokir. Seru Winda nyaris menjerit. Rangga hanya melangkah cepat keluar restoran tanpa menjawab. Ruang rapat di lantai atas gedung Adiwijaya Group terasa dingin dan mencekam. Lampu putih di langit-langit memantul pada meja panjang dari kayu hitam mengkilap. Di ujung ruangan, duduk belasan orang direksi dengan wajah serius. Rangga masuk dengan langkah gugup. Jasnya sedikit basah karena hujan, dan napasnya masih tersengal. Selamat sore, ucapnya mencoba tersenyum. Tak ada yang menjawab. Direktur keuangan membuka map di depannya. Saudara Rangga Pratama, berdasarkan hasil audit 2 minggu terakhir, ditemukan indikasi penyalahgunaan dana proyek sebesar 28 miliar rupiah. Dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi atas nama Anda. Rangga memucat. Tidak mungkin. Itu manipulasi sistem. Saya gak pernah. Direktur keuangan memotong tajam. Kami punya bukti transfer, email, dan dokumen tanda tangan digital Anda. Semua lengkap. Rangga terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba mencari alasan lain, tapi kata-katanya tercekat. Lalu seorang pria parubaya yang duduk di kursi tengah bersuara tenang. Pak Rangga, ini bukan sekadar pelanggaran keuangan. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan perusahaan. Nada suaranya datar tapi tajam. Dan yang lebih parah lagi, semua proyek yang Anda tangani selama ini ternyata berada di bawah pengawasan langsung pemilik utama Adiwijaya Group. Anda tahu siapa dia? Rangga menggeleng pelan. Pria itu menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. Zahra Larasati Adiwijaya. Nama itu menggema di ruangan. Rangga membeku. Zahra? Ia hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Direktur itu mengangguk pelan. Ya, Zahra adalah CEO sekaligus pemilik sah perusahaan ini. Semua dokumen perusahaan, termasuk audit keuangan, berada di bawah pengawasannya langsung. Rangga seperti kehilangan napas. Kursi di belakangnya berderit saat ia terjatuh duduk. Pikirannya kosong. Istrinya, wanita yang selama ini ia hina sebagai perempuan kampung tak berpendidikan, adalah pemilik perusahaan yang memberinya pekerjaan, rumah, dan kehidupan mewah. Ruangan itu hening. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar samar. Direktur keuangan menutup mapnya pelan. Saudara Rangga, efektif mulai hari ini, Anda dinonaktifkan dari jabatan manajer proyek. Kami juga sudah menyerahkan laporan lengkap ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Rangga mencoba berdiri. Suaranya parau. Saya bisa jelaskan. Saya gak tahu apa-apa soal ini. Saya dijebak. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Satpam keamanan sudah berdiri di belakangnya, menunggu instruksi. Dengan langkah gontai, Rangga keluar dari ruang rapat. Begitu pintu tertutup di belakangnya, seluruh tubuhnya bergetar. Ia berjalan tanpa arah di koridor panjang. Cahaya lampu putih di atasnya terasa menyilaukan. Setiap langkahnya seperti gema dari kehancuran yang tidak bisa ia hindari. Di saat yang sama, di ruangan tertinggi gedung itu, ruang kerja direktur utama, Zahra duduk di balik meja kaca besar, menatap laporan di tangannya. Di luar jendela, kilat sesekali menyambar langit yang muram. Ia menandatangani beberapa berkas, lalu menutup map dengan tenang. Asistennya masuk, membungkuk hormat. Semua proses sudah berjalan lancar, Bu. Rangga resmi diberhentikan. Surat ke pihak kepolisian juga sudah dikirim. Zahra mengangguk tanpa ekspresi. Baik, pastikan tidak ada satupun nama yang bersih terlibat dalam proyek itu. Aku hanya ingin keadilan, bukan kekacauan. Asisten itu tersenyum hormat dan keluar ruangan. Zahra berdiri, berjalan ke jendela. Hujan turun deras kini,
menetes di kaca seperti untayan air mata. Namun kali ini, air mata itu bukan miliknya. Ia menatap ke bawah, ke arah lobi tempat Rangga baru saja keluar. Tubuhnya basah kuyup, langkahnya limbung. Untuk sesaat, hati Zahra nyaris bergetar. Namun kenangan tentang hinaan di bandara, tawa sinis ibunya, dan pengkhianatan yang ia tanggung selama bertahun-tahun, kembali membakar tekadnya. Ia berbisik pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Setiap kebanggaan yang dibangun di atas kebohongan, pada akhirnya akan runtuh. Dan hari ini, kamu membuktikannya sendiri, Rangga. Zahra menutup tirai jendelanya, lalu berbalik dengan langkah pasti. Pertarungan belum selesai. Ini baru permulaan dari kehancuran yang pantas mereka rasakan. Malam itu Jakarta seperti bergetar dalam heningnya hujan. Di antara ribuan lampu gedung yang berpendar, satu gedung berdiri paling tinggi dan berkilau, Adiwijaya Tower. Di puncak gedung itulah Zahra duduk di kursi besar ruang rapat utama, dikelilingi layar-layar digital yang menampilkan laporan saham, berita keuangan, dan grafik perusahaan. Wajahnya tenang, sorot matanya mantap. Baru seminggu berlalu sejak hari ketika dunia kecilnya, rumah tangga yang selama ini ia pertahankan dengan sabar, hancur di depan mata. Namun dalam waktu yang sama singkat, Zahra juga berhasil membalik keadaan. Ia bukan lagi perempuan yang dihina di bandara. Ia kini duduk sebagai pusat kekuasaan yang selama ini diam-diam ia sembunyikan dari semua orang, termasuk suaminya sendiri. Asistennya, seorang wanita muda bernama Sinta, masuk ruangan membawa berkas. Bu Zahra, media sudah mulai mencium kabar soal pemberhentian Pak Rangga. Ada beberapa wartawan yang menunggu di bawah. Katanya hati-hati. Zahra menatap berkas di tangannya, tidak langsung menjawab. Apa mereka sudah tahu siapa aku sebenarnya? Sinta menggeleng. Belum semua, Bu. Tapi mereka sedang menghubungkan nama Ibu dengan laporan audit. Saya rasa besok pagi, berita ini akan meledak. Zahra hanya tersenyum samar. Biarkan saja. Dunia perlu tahu bahwa tidak semua perempuan yang diam itu lemah. Ia berdiri, melangkah menuju dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari lantai tertinggi. Cahaya lampu lalu lintas di bawah sana berkelip seperti bintang-bintang kecil di bumi. Di sana, di tengah riuhnya dunia, ada kehidupan yang terus berjalan tanpa tahu apa yang baru saja terjadi di balik tembok kekuasaan ini. Zahra memandangi pantulan dirinya di kaca. 3 tahun lalu, ia hanyalah perempuan sederhana yang datang ke Jakarta dengan koper kecil dan impian besar untuk membangun keluarga yang bahagia. Kini, ia menjadi simbol kebangkitan. Perempuan yang tidak lagi didefinisikan oleh suaminya, melainkan oleh kekuatannya sendiri. Ia teringat lagi hari-hari awal pernikahannya. Bagaimana Rangga begitu meyakinkan, menjanjikan langit dan bintang, membuatnya percaya bahwa cinta bisa menutupi segalanya. Tapi ternyata cinta tanpa hormat hanyalah jebakan yang perlahan melumpuhkan. Dan hari ini, jebakan itu sudah ia hancurkan. Sementara itu, di luar gedung, berita tentang kejatuhan Rangga menyebar cepat. Media online mulai memuat judul-judul sensasional. Manajer proyek terlibat skandal keuangan, diduga menyelewengkan dana 28 miliar. Audit Adiwijaya Group ungkap korupsi internal, direktur muda dicopot. Namun yang paling membuat publik tercengang adalah berita lanjutan yang muncul beberapa jam kemudian. CEO baru Adiwijaya Group diumumkan, ternyata istri dari pelaku skandal keuangan. Foto Zahra terpampang di laman depan media bisnis nasional, elegan dalam setelan jas krem, berdiri dengan senyum tenang dan mata tajam. Dunia akhirnya tahu siapa dirinya sebenarnya. Komentar publik membanjiri kolom berita. Sebagian kagum, sebagian tak percaya. Tapi bagi Zahra, ini bukan tentang perhatian atau pujian. Ini tentang kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Pagi berikutnya, Zahra menghadiri rapat resmi dengan para direktur dan investor. Ruang rapat yang sama tempat Rangga dulu berdiri penuh kesombongan, kini menjadi panggung kebangkitan Zahra. Para direktur berdiri dan memberi hormat saat ia masuk. Selamat pagi, Ibu Direktur. Ujar mereka hampir bersamaan. Zahra mengangguk kecil, lalu duduk di kursi utama. Suasana rapat hening. Semua menunggu kata-katanya. Ia membuka map di depannya, lalu berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Mulai hari ini, semua proyek di bawah Adiwijaya Group akan diaudit ulang. Tidak akan ada lagi ruang untuk korupsi, manipulasi, atau penyelewengan. Setiap rupiah yang kita kelola harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan memperkaya segelintir orang.
Para direktur mengangguk serius. Beberapa mencatat cepat di buku catatan mereka. Zahra melanjutkan, dan satu hal lagi, mulai saat ini, perusahaan akan membuka program beasiswa bagi perempuan muda dari daerah. Mereka harus punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, tanpa takut diremehkan hanya karena mereka bukan siapa-siapa. Sinta, asisten pribadinya, tersenyum bangga. Ia tahu, di balik kekuasaan yang besar, Zahra tetap memegang hati yang lembut dan adil. Rapat itu berlangsung singkat tapi meninggalkan kesan mendalam. Begitu selesai, Zahra berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah ringan. Di lobi, beberapa wartawan menunggu. Mikrofon dan kamera sudah terarah padanya. Salah satu reporter bertanya lantang, "Bu Zahra, apa benar Anda istri dari mantan manajer yang dituduh korupsi?" Zahra berhenti sejenak, lalu menatap langsung ke arah kamera. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum tipis. "Ya, saya memang istrinya. Tapi saya juga CEO dari perusahaan yang ia hianati. Dan saya percaya, keadilan tidak melihat hubungan darah atau status pernikahan. Kalau salah, ya tetap salah." Ucapan itu langsung menjadi kutipan utama di semua media dalam hitungan jam. Publik terpukau oleh ketegasan dan ketenangannya. Tagar Zahra Adiwijaya trending di media sosial. Banyak perempuan menuliskan komentar. Akhirnya ada contoh nyata bahwa perempuan bisa bangkit tanpa harus berteriak. Malamnya, setelah semua keramaian berlalu, Zahra duduk di balkon apartemen barunya. Dari ketinggian, ia menatap kota yang dulu membuatnya merasa kecil, kini berada di bawah kendalinya. Di pangkuannya, ada sebuah foto lama, ia dan Rangga di hari pernikahan mereka, masih tersenyum bahagia. Ia menatap foto itu lama, lalu meletakkannya di atas meja kecil di samping lilin aromaterapi. "Terima kasih, Rangga," bisiknya pelan. "Kalau bukan karena pengkhianatanmu, aku tak akan pernah menemukan kekuatanku sendiri." Ia menatap langit malam yang perlahan cerah setelah hujan. Di sana, bintang-bintang mulai muncul, satu persatu. Zahra tersenyum tipis. Bukan karena kemenangan, tapi karena ketenangan. Ia tahu, pembalasan sejati bukanlah membuat seseorang menderita, melainkan menunjukkan bahwa dirimu bisa hidup lebih baik tanpanya. Dan malam itu, di atas kota yang berkilau, Zahra Larasati Adiwijaya resmi meninggalkan masa lalunya, bukan sebagai istri yang disakiti, tetapi sebagai wanita yang berdiri tegak di atas luka yang sudah disembuhkan oleh kekuatannya sendiri. 3 hari setelah rapat luar biasa itu, nama Rangga Pratama resmi diberhentikan secara tidak hormat dari Adiwijaya Group. Berita itu tersebar cepat, dari media bisnis hingga gosip kantor. Dalam semalam, semua status dan kehormatan yang dulu ia banggakan lenyap seperti debu ditiup angin. Rekeningnya dibekukan, aset-aset disita, dan semua proyek yang pernah ia pimpin kini diaudit ulang. Tak ada satupun kolega yang berani menjawab teleponnya. Nomor pribadinya diblokir dari grup kantor. Bahkan rekan yang dulu mengelilinginya dengan pujian kini berpura-pura tidak mengenalnya. Rangga duduk di kamar kontrakan sempit di pinggiran kota bersama ibunya, Winda. Ruangan itu hanya cukup untuk 2 ranjang tipis dan 1 lemari usang. Di sudut kamar, koper tua mereka masih tertutup. Belum sempat dibuka sejak diusir dari apartemen mewah yang dulu mereka tinggali. "Semua orang jahat, Nak." Suara Winda bergetar di sela tangisnya. "Mereka menjebak kamu. Mereka iri sama kesuksesanmu." Rangga tak menjawab. Matanya kosong menatap dinding yang lembab. Ia tahu, ini bukan jebakan. Ia tahu siapa yang melakukan semua ini, dan ia tahu, ini sepenuhnya pantas. Sejak pagi, ia terus mencoba menghubungi Zahra. Nomor yang dulu selalu tersimpan di daftar panggil cepat kini hanya memutar suara mesin otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kadang, Rangga menatap layar ponselnya lama, berharap Zahra tiba-tiba muncul dan berkata bahwa semuanya hanya salah paham. Tapi waktu terus berjalan tanpa jawaban. Bella, wanita yang dulu ia banggakan dan perkenalkan ke semua orang, juga lenyap. Setelah rekeningnya ikut dibekukan, ia menghilang begitu saja. Nomornya tak bisa dihubungi. Beberapa rekan bahkan mengatakan bahwa Bella telah kembali ke kota asalnya, menikah dengan orang kaya lain. Hidup Rangga benar-benar hancur, bukan hanya secara materi, tapi juga secara batin. Dulu, setiap pagi ia bangun di apartemen dengan pemandangan kota, meminum kopi dari mesin mahal, dan memandangi langit Jakarta dengan keyakinan bahwa dunia ini miliknya. Kini, ia bangun di kamar pengap dengan bau cat mengelupas, dinding yang retak, dan bunyi hujan yang menetes dari atap bocor. Sore itu,
Ia duduk di kursi plastik di depan kontrakannya, menatap jalan kecil yang basah setelah hujan. Anak-anak kecil berlarian di depan rumah, tertawa riang. Dunia tampak berjalan normal, hanya hidupnya yang berhenti. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu menandatangani kontrak besar bernilai miliaran, kini hanya menggenggam secangkir kopi sachet murahan. Dalam keheningan sore itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Seorang pria bersetelan rapi keluar, melangkah menuju arah kontrakannya. Rangga sempat berpikir itu petugas bank atau wartawan yang ingin mewawancarainya. Tapi pria itu berhenti di depannya dan berkata pelan, "Pak Rangga Pratama." Rangga mengangguk lemah. Bu Zahra ingin bertemu. Sekarang. Nama itu membuat tubuhnya kaku. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Ia berdiri perlahan, mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. Namun tatapan serius pria itu menegaskan semuanya. Beberapa jam kemudian, mobil itu berhenti di halaman sebuah gedung tinggi, Adiwijaya Tower. Gedung yang dulu ia banggakan pada teman-temannya, tempat ia bekerja dan membangun karir, kini terasa asing dan dingin. Ia dibawa naik ke lantai paling atas, ke ruangan yang dulu hanya ia dengar dari cerita pegawai lain, ruang CEO. Pintu kayu besar terbuka perlahan. Rangga melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Dan di ujung ruangan, duduk seseorang yang selama ini ia hindari, Zahra. Ia tampak berbeda. Wajahnya lembut tapi tegas, tatapannya tenang. Pakaian formalnya memancarkan wibawa yang membuat seluruh ruangan terasa berjarak. Di meja depannya, berkas-berkas tebal tersusun rapi, dan di tangannya ada pulpen perak yang ia putar perlahan. Rangga berdiri terpaku. Suasana begitu sunyi hingga bunyi jarum jam di dinding terdengar jelas. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya Zahra membuka suara. "Silakan duduk." Nada suaranya tenang, tapi dingin. Rangga duduk pelan, menunduk. "Zahra, aku." "Jangan panggil aku Zahra." Potongnya halus tapi tajam. "Aku Ibu Zahra Larasati Adiwijaya, pemilik perusahaan ini. Dan juga wanita yang kamu permalukan di depan orang banyak." Kata-kata itu membuat Rangga kehilangan suara. Ia hanya menunduk semakin dalam, menahan napas yang tiba-tiba berat. Zahra menatapnya lama. "Aku tidak memanggilmu ke sini untuk balas dendam. Kalau mau, aku bisa menyerahkan semua bukti ke pengadilan dan memastikan kamu di penjara puluhan tahun. Tapi aku tidak ingin hidupku diisi dengan kebencian." Ia menatap keluar jendela yang memperlihatkan pemandangan malam Jakarta yang berkilau. "Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Yang kamu hancurkan dulu bukan cuma pernikahan kita. Kamu menghancurkan kepercayaan seseorang yang tulus mencintaimu." Rangga mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Zahra, aku menyesal." Air matanya jatuh. Tapi Zahra hanya menggeleng pelan. Penyesalan tidak bisa menghapus luka. Tapi mungkin bisa jadi awal untuk memperbaiki diri. Ia berdiri, mengambil sebuah amplop dari mejanya, lalu meletakkannya di depan Rangga. Di dalamnya ada surat pengunduran diri resmi, surat perceraian, dan uang pesangon sesuai kontrak kerja. "Aku tidak mengambil sepeser pun hartamu, karena sejak awal, aku tidak menikahimu untuk itu." Rangga memandangi amplop itu lama. Tangannya gemetar. "Kenapa kamu masih memberiku kesempatan sebesar ini setelah semua yang kulakukan?" tanyanya lirih. Zahra menatapnya, kali ini dengan mata yang sedikit lembut. "Karena aku tidak mau jadi seperti kamu. Aku mau mengakhiri semuanya dengan cara yang terhormat." Ruangan itu kembali hening. Hanya bunyi hujan di luar jendela yang menemani dua orang yang pernah saling mencintai tapi kini berdiri di sisi dunia yang berbeda. Rangga menunduk lagi, lalu perlahan berdiri. "Sampai kapanpun aku tidak akan bisa menebus apa yang kulakukan padamu, Zahra." Zahra menatapnya untuk terakhir kali. Mungkin tidak perlu. Karena pada akhirnya, waktu akan menebus semuanya. Rangga berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahnya berat, tapi tidak lagi sombong. Saat pintu tertutup, Zahra menghela napas panjang. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya ketenangan seorang wanita yang sudah menang, bukan karena balas dendam, tapi karena berhasil memaafkan. Malam itu, dari jendela ruang kerjanya, Zahra menatap lampu-lampu kota yang berkilau. Hujan berhenti, dan udara terasa segar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatinya benar-benar tenang. Ia tahu, cerita cintanya dengan Rangga sudah berakhir. Tapi kisah hidupnya yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Pagi itu udara di Jakarta terasa dingin dan lembab setelah semalaman hujan. Cahaya matahari menembus perlahan dari balik awan abu, memantulkan kilau halus di jendela kaca Adiwijaya Tower. Zahra baru saja tiba di kantornya, mengenakan setelan biru muda dan selendang putih sederhana. Langkahnya mantap, wajahnya teduh, tidak ada lagi bayangan luka atau kemarahan di matanya. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Namun ketenangan itu mulai terganggu saat Sinta, asistennya, datang dengan ekspresi cemas. "Bu Zahra, ada tamu di bawah." Ia bersikeras ingin bertemu langsung. Zahra menatapnya sekilas. "Siapa?" Sinta menelan ludah sebelum menjawab. "Ibu Winda, Bu. Ibu mertua ibu." Zahra terdiam beberapa detik. Ada hening panjang di antara mereka. Sinta menunduk. "Saya sudah bilang ibu sedang rapat. Tapi dia tidak mau pergi. Katanya penting sekali." Zahra menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Baik, bawa dia ke ruang tamu lantai 45. Aku akan ke sana." Ruang tamu di lantai itu luas dan dikelilingi jendela besar. Dari sana, pemandangan kota terlihat jelas. Gedung-gedung tinggi, jalanan sibuk, dan langit yang mulai terang. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita paruh baya dengan wajah letih. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini berantakan. Pakaian mahalnya tampak lusuh. Itulah Winda, ibu mertua yang dulu selalu menatap Zahra dengan pandangan penuh kebencian. Begitu Zahra masuk, Winda spontan berdiri. "Zahra." Suaranya bergetar, matanya memerah. Zahra tidak langsung bicara. Ia berjalan pelan ke arah kursi di seberang, lalu duduk dengan tenang. "Silakan duduk, Bu." Winda menatapnya beberapa detik. Lalu akhirnya duduk kembali. Ada jeda panjang. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku datang bukan untuk membela Rangga," ucap Winda akhirnya. "Aku tahu anakku salah. Tapi, Zahra, aku mohon, tolong ampuni kami." Suaranya pecah di akhir kalimat itu. Air mata menetes di pipinya. Zahra diam. Ia menatap wajah wanita yang dulu berkali-kali merendahkannya. Wanita yang pernah memanggilnya perempuan miskin dan mengusirnya dari rumah seperti sampah. Winda melanjutkan. "Aku dulu buta, Zahra. Aku pikir uang dan status itu segalanya. Aku pikir kamu tidak pantas untuk anakku. Tapi ternyata, yang tidak pantas itu justru kami. Kami menghancurkan perempuan baik yang cuma ingin mencintai dengan tulus." Ia terisak. Tangannya meremas tisu yang basah oleh air mata. "Sekarang semua sudah hilang, Zahra. Rumah, uang, teman-teman yang dulu sering datang. Mereka semua pergi. Aku tinggal di kontrakan kecil. Makan pun kadang dibantu tetangga. Dan setiap malam aku teringat wajahmu. Aku malu." Zahra menatapnya tanpa bicara. Tapi di balik ketenangannya, hatinya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat Winda, yang dulu begitu angkuh dan keras kepala, kini duduk di depannya dalam keadaan hancur. "Aku cuma ingin minta maaf, Zahra," lanjut Winda dengan suara parau. "Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan melindungimu. Aku akan minta Rangga memperlakukanmu seperti ratu, bukan mempermalukanmu. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat." Ia berhenti, lalu menatap Zahra dengan tatapan memohon. "Setidaknya izinkan aku melihat kamu sekali ini saja. Aku cuma ingin bilang, aku bangga kamu jadi menantuku. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Ucapan itu membuat ruangan terasa hangat sekaligus getir. Zahra menunduk sejenak, mengatur napasnya agar tetap tenang. Lalu perlahan ia bicara. "Bu Winda, dulu saya marah sekali. Saya ingin membalas semua kata-kata ibu yang menyakitkan. Tapi setelah saya pikir-pikir, untuk apa? Apa gunanya kemenangan kalau yang kita menangkan cuma rasa dendam?" Winda mengangkat wajahnya, menatap Zahra dengan air mata yang terus mengalir. "Saya tidak ingin membalas, Bu. Saya hanya ingin tenang. Saya sudah cukup lama hidup dengan luka. Sekarang saya hanya ingin hidup dengan damai." Winda menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh. Zahra berdiri, mendekat, dan dengan lembut menepuk bahunya. Gerakan kecil itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat bagi hati yang sudah terlalu lama kedinginan. "Ibu tidak perlu meminta maaf lagi," kata Zahra pelan. "Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saya sudah memaafkan, bukan untuk ibu, tapi untuk diri saya sendiri." Winda menggenggam tangan Zahra erat,
seolah tak ingin dilepaskan. Terima kasih, Nak, terima kasih. Zahra hanya tersenyum tipis. Tapi izinkan saya minta satu hal, Bu. Jangan lagi membenci siapapun. Karena kebencian itu seperti racun. Pelan tapi pasti, dia akan membunuh kebahagiaan kita sendiri. Winda mengangguk berulang kali sambil menangis. Suasana di ruangan itu berubah menjadi lembut. Untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada lagi kata kasar, tidak ada lagi hinaan. Hanya dua perempuan yang akhirnya saling memahami setelah melewati badai yang sama, kehilangan. Setelah beberapa menit, Winda bangkit. Ia menatap Zahra dengan pandangan penuh haru. Kalau Tuhan memberiku kesempatan kedua, aku ingin memperbaiki semuanya. Mungkin aku sudah tua, tapi aku ingin belajar jadi manusia yang lebih baik. Zahra menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. Itu sudah cukup, Bu. Kadang Tuhan memang harus menjatuhkan kita dulu, supaya kita tahu bagaimana cara berdiri dengan benar. Winda menatap Zahra dengan kagum. Anak sebaik kamu, pantas jadi pemimpin besar. Aku doakan kamu selalu bahagia, Nak. Zahra mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Semoga ibu juga diberi ketenangan. Winda berjalan keluar perlahan. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. Zahra, kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Zahra hanya tersenyum lembut, tanpa kata. Begitu pintu menutup, ruangan itu kembali sunyi. Zahra berdiri di depan jendela besar, menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Burung-burung melintas di antara gedung-gedung tinggi, seolah membawa kabar tentang lembaran baru kehidupan. Ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan denyut lembut di sana. Tidak ada lagi amarah, tidak ada dendam. Yang tersisa hanya kedamaian dan rasa syukur, karena akhirnya, luka yang dulu begitu dalam telah berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Zahra berbisik pelan, nyaris seperti doa. Terima kasih, Tuhan. Engkau tidak membalas mereka untukku. Engkau justru memberi mereka waktu untuk belajar. Dan itu lebih indah daripada pembalasan apapun. Senyumnya mengembang perlahan. Untuk pertama kalinya, dunia terasa benar-benar ringan. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan. Di lantai tertinggi Adiwijaya Tower, sinar matahari menembus kaca jendela, memantul lembut di permukaan meja marmer ruang direksi. Zahra duduk di sana, mengenakan blus putih dan rok panjang hitam. Di hadapannya tergeletak sebuah map coklat tebal dengan tulisan di sampulnya. Surat gugatan cerai dan pengunduran diri perkawinan. Tangannya sempat bergetar saat menyentuh berkas itu, bukan karena ragu, tapi karena kenangan yang tiba-tiba menyeruak tanpa diundang. Setiap tanda tangan di atas kertas itu adalah simbol dari perpisahan, bukan hanya dari suaminya, tapi juga dari kehidupan lama yang pernah ia pertahankan dengan sekuat tenaga. Sinta, asistennya, berdiri di samping. Bu, apakah Anda yakin ingin menandatanganinya hari ini? Zahra menatap langit di luar jendela. Matanya teduh. Kalau bukan hari ini, lalu kapan? Luka yang dibiarkan menggantung terlalu lama akan berkarat. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada dokumen hukum, foto-foto lama pernikahan mereka, serta beberapa bukti transfer dan laporan audit yang dulu digunakan untuk menjatuhkan Rangga. Semua sudah lengkap, disusun dengan rapi oleh tim hukum. Zahra menatap foto pernikahan mereka 1 detik lebih lama daripada yang ia maksudkan. Dalam foto itu, ia dan Rangga berdiri berdampingan, masih muda, masih penuh harapan. Senyum mereka dulu tampak tulus, namun kini terasa asing. Ia menyentuh gambar itu dengan ujung jarinya, lalu menarik napas panjang. Dulu aku pikir cinta bisa mengubah seseorang, katanya lirih. Ternyata cinta hanya memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya. Dengan tangan mantap, Zahra mengambil pulpen peraknya dan menandatangani surat itu. 1 tanda tangan, diikuti 1 napas panjang. Saat tinta hitam itu menempel di kertas, rasanya seperti melepaskan beban besar yang selama ini menindih dadanya. Beberapa jam kemudian, ia duduk di kafe kecil di seberang gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berkas-berkas sudah diserahkan. Semua proses hukum berjalan lancar. Zahra menatap secangkir teh hangat di depannya sambil tersenyum kecil. Ada ketenangan baru dalam dirinya. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Hanya rasa lega yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang penuh badai. Di luar jendela, hujan tipis mulai turun. Orang-orang berlarian mencari teduh. Zahra hanya duduk diam,
membiarkan aroma tanah basah mengisi udara. Ia membuka ponselnya, melihat ratusan pesan dukungan dari rekan kerja, media, dan bahkan perempuan-perempuan yang tidak ia kenal. Pesan mereka semuanya sama. Terima kasih sudah berani melawan dengan elegan. Zahra tersenyum. Aku tidak melawan siapapun, gumamnya pelan. Aku hanya berhenti melawan diriku sendiri. Sore itu, ia memutuskan untuk mengunjungi tempat yang sudah lama tak ia datangi, rumah kontrakan lamanya, tempat ia dan Rangga pertama kali tinggal setelah menikah. Rumah itu kecil, catnya sudah pudar, tapi masih berdiri kokoh di pinggir jalan sempit. Begitu turun dari mobil, aroma masa lalu seolah menyambutnya. Aroma kayu lembab, suara anak-anak bermain, dan bunyi azan maghrib dari surau kecil di ujung gang. Zahra melangkah pelan ke depan rumah itu. Ia tidak mengetuk, tidak masuk. Ia hanya berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata hangat. Di tempat inilah dulu ia belajar arti sabar, arti kehilangan, dan arti mencintai tanpa pamrih. Di tempat ini juga, dulu ia sering menangis diam-diam saat Rangga mulai pulang larut malam. Namun kali ini tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa syukur. Karena dari semua kesakitan itulah, ia lahir kembali menjadi dirinya yang sekarang, kuat, berwibawa, dan bebas. Zahra berbisik pelan ke dirinya sendiri. Terima kasih, masa lalu. Tanpamu, aku tidak akan tahu siapa aku yang sesungguhnya. Malamnya, Zahra pulang ke apartemen barunya di kawasan Senopati. Desainnya sederhana tapi hangat, dinding berwarna krem, bunga lili putih di vas kaca, dan aroma kayu manis dari diffuser ruangan. Ia menyalakan lampu balkon, lalu duduk di kursi rotan, memandangi langit malam yang berkilau. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai sepenuhnya. Tidak ada lagi telepon berdering, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi pertengkaran atau ejekan. Hanya dirinya dan ketenangan. Di meja kecil di sampingnya, tergeletak sebuah buku catatan berkulit coklat. Zahra membukanya, menulis beberapa baris kalimat yang kelak menjadi pengingat hidupnya sendiri. Terkadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Kadang, orang yang menghancurkanmu justru tanpa sadar membentukmu. Maafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu layak untuk tenang. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit malam yang mulai jernih setelah hujan. Bulan tampak bulat sempurna, memantulkan cahaya lembut yang jatuh di wajahnya. Rangga mungkin sudah pergi, bisiknya pelan. Tapi cintaku pada kehidupan baru saja dimulai. Keesokan paginya, Zahra bangun lebih awal. Ia mengenakan pakaian kasual, mengikat rambutnya ke belakang, dan menatap dirinya di cermin. Tidak lagi ada perempuan yang rapuh di sana. Yang ia lihat kini adalah pemimpin muda, wanita yang berhasil berdiri di atas reruntuhan hidupnya sendiri. Sebelum berangkat ke kantor, ia menatap langit dari jendela dan berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan. Engkau tidak menjawab doaku dengan memberi apa yang aku mau. Engkau menjawabnya dengan memberi apa yang aku butuh, kekuatan." Zahra tersenyum. Ia mengambil tas, berjalan keluar apartemen, dan melangkah ke arah matahari pagi yang perlahan muncul dari balik gedung. Setiap langkahnya terasa ringan, seperti seseorang yang baru saja menapaki babak baru kehidupannya, bukan lagi sebagai istri yang disakiti, melainkan sebagai wanita yang akhirnya benar-benar merdeka. Dan di hati kecilnya, ia tahu satu hal pasti. Kadang Tuhan tidak mengirim badai untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan agar kamu bisa melihat cahaya yang selama ini tertutup kabut. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang berbeda. Tidak terlalu terang, tidak pula menyilaukan. Cukup hangat untuk membuat setiap orang yang melihatnya merasa diberi kesempatan baru. Di lantai tertinggi Adiwijaya Tower, langit yang berwarna emas kejinggaan memantul di kaca jendela besar ruang rapat utama. Dan di sana, duduklah seorang wanita dengan postur tegap dan tatapan tenang, Zahra Larasati Adiwijaya, CEO termuda yang pernah memimpin perusahaan sebesar itu. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri dari Rangga, bukan juga korban penghinaan di bandara. Kini, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bangkit dari kehancuran, membawa cahaya di antara reruntuhan, dan menjadikan luka sebagai pondasi kekuatan. Pagi itu adalah hari penting. Zahra akan memimpin rapat besar pertama sejak seluruh restrukturisasi perusahaan selesai. Para direktur, investor, dan media hadir memenuhi ruangan, menunggu sosok yang dulu sempat diremehkan oleh banyak orang. Namun saat pintu ruangan terbuka dan langkahnya terdengar menyentuh lantai marmer, semua berdiri secara refleks.
Ia melangkah pelan, anggun, dengan jas krem dan kemeja putih sederhana. Rambutnya diikat rapi ke belakang, tanpa perhiasan mencolok. Senyumnya tipis, tapi cukup untuk membuat ruangan itu terasa teduh. Selamat pagi. Suaranya lembut tapi berwibawa. Terima kasih karena sudah hadir di awal babak baru ini. Semua mata tertuju padanya. Zahra menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang dulu meragukannya, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Ia membuka presentasi di layar besar di belakangnya. Data, grafik, dan laporan proyek muncul berurutan. Namun Zahra tidak membicarakan angka. Ia berbicara tentang nilai. Selama ini, kita terbiasa mengejar keuntungan, katanya perlahan. Tapi hari ini, aku ingin kita mulai mengejar makna. Ruang rapat hening. Perusahaan ini bukan hanya tentang angka di layar. Ini tentang kehidupan orang-orang di baliknya, karyawan yang bekerja jujur, keluarga yang mereka nafkahi, dan kepercayaan masyarakat yang harus kita jaga. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut. Kalau dulu, aku belajar bahwa cinta bisa dihancurkan oleh keserakahan. Hari ini aku ingin membuktikan bahwa kejujuran bisa menghidupkan segalanya kembali. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Namun Zahra hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan rapat dengan tenang. Tidak ada kesombongan di wajahnya, hanya kedewasaan yang lahir dari luka yang sudah disembuhkan dengan ikhlas. Setelah rapat selesai, Zahra berjalan keluar ke balkon lantai 60. Angin pagi berhembus lembut, menyibakkan sedikit ujung rambutnya. Dari ketinggian itu, Jakarta terlihat damai. Mobil-mobil berbaris seperti semut kecil, langit membentang luas, dan kehidupan di bawah terus berjalan. Sinta, asistennya, datang membawa segelas air putih. Bu Zahra, katanya sambil tersenyum. Tim media ingin menjadwalkan wawancara eksklusif. Mereka ingin membahas perjalanan ibu dari perempuan biasa menjadi CEO. Zahra tertawa kecil. Perempuan biasa? Aku tetap perempuan biasa. Sinta, yang berubah hanya cara dunia memandangku. Ia menatap langit lagi, lalu berkata pelan. Dulu aku berusaha keras membuat orang lain percaya aku cukup berharga. Tapi sekarang, aku tahu, aku tidak perlu membuktikan apapun. Nilai seseorang tidak datang dari siapa yang memujinya, tapi dari bagaimana ia bertahan ketika semua menjauh. Sinta menatapnya kagum. Saya selalu bilang, Bu, Anda bukan cuma pemimpin hebat, tapi juga inspirasi. Zahra menatap asistennya dengan lembut. Kalau aku bisa jadi inspirasi, semoga itu bukan karena aku menang, tapi karena aku pernah jatuh dan bangkit tanpa membenci siapapun. Sore harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Zahra mengunjungi yayasan yang baru ia dirikan, Yayasan Larasati, sebuah lembaga pendidikan untuk anak perempuan dari keluarga kurang mampu. Anak-anak di sana menyambutnya dengan tawa ceria. Beberapa berlari memeluknya tanpa ragu. Di tengah kebahagiaan itu, Zahra melihat bayangan dirinya yang dulu, gadis kecil yang pernah bermimpi sederhana, ingin bersekolah tinggi dan hidup mandiri, tapi hampir kehilangan arah karena cinta yang salah. Ia membungkuk, menatap salah satu anak yang sedang menggambar bunga di kertas. Namamu siapa? Tanya Zahra lembut. Dira, Bu. Jawab gadis kecil itu sambil tersenyum malu. Zahra tersenyum, lalu menepuk kepala anak itu. Teruslah menggambar. Dira. Suatu hari, dunia akan melihat keindahan dari tanganmu. Anak itu tertawa kecil. Ibu tahu dari mana? Zahra tersenyum lebar. Karena dulu, ada seseorang yang bilang hal itu juga padaku. Dan ternyata, dia benar. Malamnya, Zahra pulang ke apartemennya. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan. Ia duduk di depan jendela besar, memandangi cahaya Jakarta sambil memegang secangkir teh hangat. Di meja kecil di sampingnya, masih tergeletak surat cerai yang sudah disahkan beberapa hari lalu. Ia tidak menyimpannya dengan dendam, hanya sebagai pengingat bahwa setiap akhir yang menyakitkan bisa menjadi awal yang indah. Zahra menulis catatan kecil di buku hariannya sebelum tidur. Aku pernah dianggap lemah karena terlalu sabar. Tapi hari ini aku tahu, kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan ketika dunia memaksamu jatuh. Ia menutup buku itu, memejamkan mata, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai bukan karena memiliki seseorang, tapi karena akhirnya memiliki dirinya sendiri sepenuhnya. Keesokan harinya, mentari terbit kembali di ufuk timur. Zahra berdiri di balkon,
Rambutnya tertiup lembut oleh angin pagi. Burung-burung beterbangan di langit, seolah mengiringinya menuju babak baru kehidupan. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan, karena setiap luka yang dulu membuatku menangis, kini mengajarkanku cara untuk tersenyum. Dan di bawah cahaya matahari pagi yang hangat, Zahra Larasati Adiwijaya tersenyum, bukan lagi sebagai korban, bukan pula sebagai balas dendam, tetapi sebagai ratu atas hidupnya sendiri. Karena sesungguhnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia berlutut di kakimu, melainkan ketika hatimu bisa berdamai dengan masa lalu dan tetap melangkah tanpa rasa benci.